Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa di channel saya di Portolog gue. Dimana channel ini saat ini mencoba untuk memberikan solusi ataupun alternatif untuk pinjaman online. Ya, lebih tepatnya memberikan solusi dan bantuan bagi teman-teman yang terjebak di pinjaman online. Namun di sini saya tidak memberikan di dua video saya sebelumnya, biasanya saya memberikan uh, apa namanya memberikan debat ataupun adu argumentasi antara DC dan juga nasabah. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai pinjaman online sendiri, terutama yang ilegal. Karena kita tahu ilegal ini cukup jahat. Apalagi yang namanya sebar data. Pengancaman, fitnah, itu sudah menjadi tugas mereka. Nah, di sini yang ingin saya bahas adalah sebar data. Karena kenapa? Karena ada beberapa chat yang masuk ke saya menanyakan masalah sebar data. Sebar data sendiri itu terjadi pada saat kita sebagai nasabah pinjaman online telat membayar, ataupun juga pada saat jatuh tempo kita belum membayar. Nah, sebar data ini bisa dikategorikan fitnah yang paling kejam. Karena kenapa? Karena di situ kita disebut penipu, maling, buronan, dan dia menyebarkan itu semua kepada orang-orang ataupun kontak-kontak yang berada di dalam handphone kita. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih khawatir, takut masalah sebar data, itu memang pasti terjadi. Kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa menahan kalau tidak untuk sebar data. Tapi kita bisa membuat sebar data itu tidak berfungsi. Seperti apa? Yang pertama adalah tugas dari si teman-teman ini ataupun kita sebagai nasabah adalah menghubungi beberapa kontak kita seperti broadcast SMS. Jadi broadcast SMS-nya ini kalau bisa sebelum jatuh tempo dan kita berniat memang tidak bisa bayar, bukan berniat ya, memang kita tidak mampu membayar dan tidak bisa membayar, ataupun kita stop minjol. Jadi kita harus kasih tahu ke teman-teman kita yang ada di dalam kontak bahwa HP kita itu disadap oleh fintech ilegal. Ada beberapa hal ataupun ada beberapa poin yang memang harus kita buat, kita yakinkan ke kontak kita adalah, yang pertama adalah kita harus bersedia memberikan penjelasan. Capek memang, lelah, tapi itu menurut saya merupakan hal yang harus kita lakukan agar teman-teman kita jangan menganggap kita ini negatif. Ya, artinya kita udah meminjam duit, kita bawa lari, enggak seperti itu. Kita harus berikan penjelasan. Nah, yang kedua adalah kita harus bersiap-siap menghadapi dengan orang-orang yang mempunyai sifat kepo, ya, pengen tahu mengenai kenapa kita meminjam online seperti itu. Nah, itu juga teman-teman bisa mencari atau membuat suatu alasan yang masuk akal. Nah, kemudian untuk ancaman dari debt collector ataupun debt collector ini banyak. Ancaman untuk datang ke rumah, ancaman akan membuat malu, ancaman akan menempelkan foto-foto kita di tiang-tiang listrik di sepanjang ataupun di simpang jalan ke rumah kita, dan itu nggak real. Ya, itu nggak real. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah berpikiran yang macam-macam gitu. Jadi nggak usah berpikiran seakan-akan debt collector itu ada menyamperi kalian terus membuat hal-hal yang merugikan kalian seperti itu langsung. Artinya gini,
dia datang, dia marah-marah, muntak-muntak, memaki kalian. Nah itu hilangkan semua hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana sebar data itu bisa terjadi, apa-apa aja yang disadap, nah itu adalah semua kontak kita. Pada saat kita memberikan izin akses ke HP kita, itu sama mereka udah dipindahkan semua. Jadi buat teman-teman yang sudah menghapus aplikasi dan berharap, oh kalau sudah saya hapus aplikasinya, data saya nggak tersadap lagi, itu enggak, karena dari awal itu sudah pindah semua ke sistem mereka, ya. Tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah ancaman dari DC-DC tersebut tidak nyata, tidak real. Nah, ada beberapa macam ancaman, cukup banyak sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut masalah sebar data yang mungkin lupa saya sampaikan di video ini, bisa komen di bawah. Nanti akan saya invite ke grup, ya, ke grup khusus mengatasi masalah pinjaman online. Ingat, mengatasi masalah pinjaman online. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanyakan silakan. Tapi jangan lupa Anda bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih bagus lagi dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan ya teman-teman, sekian saja video audio saya kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.